Ada yang pernah bilang ke kamu kalau kamu terlalu berbeda. Mungkin ada yang lihat kamu sebagai seseorang yang tenang, tapi penuh dengan kedalaman misterius yang nggak bisa ditebak. Bisa jadi kamu adalah salah satu dari mereka, yaitu INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. Oke, sebelum kita mulai ngomongin lebih jauh, kita perlu paham dulu, INFJ itu apa sih? Nah, INFJ adalah salah satu dari 16 tipe kepribadian dalam sistem MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, yang dikenal sebagai The Advocate atau si penasihat. Mereka cuma sekitar 1-2% dari populasi dunia, yang artinya benar-benar langka banget. Dan tahu nggak, tipe kepribadian ini sering dianggap paling kompleks dan dalam di antara yang lain. Mereka bukan cuma langka, tapi juga memiliki kedalaman emosi dan cara berpikir yang sering sulit dipahami orang lain. Mungkin kamu udah pernah ketemu orang yang tenang di luar, tapi ternyata pikirannya dalam banget. Nah, bisa jadi dia itu seorang INFJ. Sekarang kita bakal bahas 10 ciri unik yang bikin INFJ benar-benar berbeda dari yang lain. Mungkin kamu bakal ngerasa relate, atau malah jadi makin penasaran dengan orang-orang di sekitarmu. Yuk, kita mulai. Yang pertama, pemikir yang mendalam. INFJ itu nggak suka obrolan ringan yang cuma di permukaan. Mereka senang ngobrol soal hal-hal besar kayak arti hidup, tujuan, dan emosi mendalam. Kalau kamu suka diskusi filosofis yang nggak ada habisnya, besar kemungkinan kamu INFJ. Atau kalau kamu punya teman yang selalu bikin kamu mikir lebih dalam, itu juga tanda-tanda dia INFJ. Yang kedua, sangat empatik. Mereka bisa baca perasaan orang lain seperti buku terbuka. Mereka ngerti banget gimana rasanya jadi orang lain, bahkan kadang sebelum orang itu sadar dengan emosinya sendiri. Tapi anehnya, INFJ bisa ngejaga jarak emosional, kayak punya radar khusus buat tahu kapan harus ngasih dukungan dan kapan harus mundur. Yang ketiga, idealis yang teguh. INFJ nggak gampang menyerah pada keyakinan mereka. Mereka punya visi yang kuat tentang dunia yang lebih baik dan mereka nggak takut buat memperjuangkannya, bahkan meskipun itu berarti harus berdiri sendirian. Jadi, kalau kamu lihat ada orang yang berani ngomong soal keadilan, tapi nggak cuma diomongin doang, kemungkinan besar dia seorang INFJ. Yang keempat, introvert yang sosial. Ini mungkin ciri paling aneh dari INFJ. Mereka adalah introvert, tapi seringkali terlihat sebagai ekstrovert karena kemampuan mereka untuk terhubung dengan orang lain. INFJ bisa ngobrol dengan baik dan menyenangkan, tapi setelah itu mereka butuh waktu sendiri buat recharge energi. Yang kelima, sangat kreatif dan penuh imajinasi. Jangan salah, meskipun kelihatannya tenang, pikiran INFJ penuh dengan ide-ide kreatif yang unik. Mereka seringkali menemukan cara baru untuk memecahkan masalah, bahkan yang rumit sekalipun. Imajinasi mereka nggak ada batasnya. Yang keenam, intuisi yang tajam. INFJ punya intuisi yang nggak main-main. Mereka bisa membaca situasi atau orang dengan sangat cepat, bahkan sebelum semua faktanya terlihat. Itu yang bikin mereka sering dianggap peramal oleh teman-temannya. Ini juga yang bikin mereka sering bisa menebak apa yang bakal terjadi. Yang ketujuh, pendengar yang baik. Pernah punya teman yang selalu tahu kapan harus diam dan mendengarkan kamu curhat? INFJ adalah pendengar yang luar biasa. Mereka nggak cuma mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Makanya, banyak orang yang nyaman curhat sama INFJ. Yang kedelapan, senang menolong tapi selektif. Mereka senang banget membantu orang lain, tapi bukan berarti mereka selalu bisa. INFJ sangat selektif dalam memilih siapa yang layak mendapatkan waktu dan energi mereka. Mereka nggak segan-segan menarik diri kalau merasa energi mereka terkuras habis. Yang kesembilan, perfeksionis yang bijaksana. Sebagai perfeksionis, INFJ selalu berusaha mencapai hasil terbaik, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Tapi yang bikin mereka unik adalah mereka bisa menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Mereka tahu kalau hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana, dan mereka bisa bersikap bijak menghadapi itu. Yang ke-10, penuh misteri. Terakhir, dan mungkin yang paling menarik, INFJ seringkali menyimpan bagian dari diri mereka yang tidak pernah mereka bagikan kepada siapapun.
Meskipun terlihat terbuka dan ramah, ada lapisan kedalaman yang hanya mereka sendiri yang bisa pahami. Ini yang membuat mereka misterius dan menarik. Jadi, sekarang kamu tahu kan kenapa INFJ itu langka banget. Mereka unik, kompleks, dan punya kedalaman yang nggak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kalau kamu seorang INFJ, banggalah. Kamu adalah salah satu tipe kepribadian paling langka dan istimewa di dunia. Dan kalau kamu kenal seseorang yang punya ciri-ciri ini, hargailah mereka. Karena INFJ adalah orang yang bisa mengubah dunia, satu langkah kecil demi kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu seorang INFJ? Atau mungkin kamu mengenal seseorang yang sangat mirip dengan ini? Kasih tahu di komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe buat terus dapetin konten seru lainnya.